Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Analisa Keuangan dan Penganggaran, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan analisis arus kas atau cash flow analysis. Dalam analisis arus kas ini, yaitu memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode dengan tujuan untuk menginterpretasikan berkenaan dengan tren dan hubungan dalam suatu cara yang konsisten dan tegas. Sehingga dengan adanya analisis arus kas ini, kita akan memahami tren dari kondisi keuangan di mana hal tersebut berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan arus kas ini melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang didasarkan pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas utama dalam sebuah bisnis usaha. Tujuan dari dibuatnya laporan arus kas ini adalah untuk menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas tersebut juga membedakan mengenai sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas menjadi 3 aktivitas, yaitu yang berkenaan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan laba. Sedangkan aktivitas investasi merupakan cara untuk memperoleh dan untuk menghapuskan aset non-kas yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara yang dimaksud dengan aktivitas pendanaan adalah cara untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas dari usaha tersebut. Dengan adanya laporan arus kas diharapkan memberikan petunjuk penting mengenai kelayakan pendanaan, pengeluaran modal dari suatu perusahaan, sumber kas dari pendanaan ekspansi, ketergantungan pada pendanaan eksternal, yang hal ini berhubungan dengan kewajiban dan ekuitas, serta kebijakan dividen di masa mendatang dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang, serta praktik keuangan oleh manajemen, dan yang paling penting adalah berkenaan dengan kualitas laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini dapat diketahui dengan laporan arus kas yang dipaparkan oleh perusahaan tersebut. Sementara itu, ada beberapa keterbatasan yang terjadi dalam pelaporan arus kas, di mana keterbatasan tersebut meliputi satu, tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau pos yang dihentikan. Dan yang kedua, bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Yang ketiga, pajak dikelompokkan juga sebagai arus kas operasi. Sedangkan yang keempat yaitu pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak
dari aktivitas operasi mendistorsi terhadap analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Ini 4 hal yang menjadi keterbatasan dalam pelaporan arus kas, terutama berkaitan dengan bunga dan dividen serta pajak, seharusnya dapat dibuat pengelompokan tersendiri. Setelah kita memahami secara garis besar mengenai laporan arus kas, maka tahapan selanjutnya adalah memahami mengenai analisis arus kas. Apa analisis arus kas? Analisis arus kas atau kebanyakan menggunakan istilah analisis laporan arus kas digunakan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan atau kinerja keuangan suatu perusahaan mengalami kemajuan atau tidak. Analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih detail bagi publik tentang kinerja keuangan suatu perusahaan yang dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari dilakukannya analisis arus kas ini adalah untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, sehingga dalam analisis arus kas menggunakan komponen dalam laporan arus kas, komponen neraca, dan komponen laba rugi sebagai alat analisis dari rasio arus kas tersebut. Analisis arus kas ini untuk membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan dari suatu perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa likuiditas suatu perusahaan merupakan kedekatan aset dan kewajiban pada kas, sehingga kita dapat memahami dan mengetahui bahwa dengan analisis arus kas ini dapat juga menilai masalah likuiditas yang dialami oleh suatu perusahaan. Selain itu, berkenaan dengan solvabilitas, ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Kewajiban pembayaran tersebut tentunya berkaitan dengan ketersediaan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu berkenaan dengan fleksibilitas keuangan, merupakan kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap kesempatan dan kesulitan. Karena kita ketahui bahwa dalam menjalankan suatu perusahaan tentunya dihadapkan pada kondisi yang tidak semuanya sesuai dengan keinginan. Ada beberapa hambatan yang harus dilalui dan hal tersebut tentunya membutuhkan fleksibilitas dari keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ada 8 rasio yang dipergunakan dalam analisis arus kas, di mana analisis arus kas ini tentunya berhubungan dengan laporan arus kas itu sendiri, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi. Apa saja 8 rasio yang dipergunakan dalam laporan arus kas tersebut, yaitu yang pertama adalah rasio arus kas operasi, yang kedua adalah rasio total hutang, yang ketiga adalah rasio pengeluaran modal, yang keempat adalah rasio cakupan arus dana, yang kelima adalah rasio cakupan kas terhadap bunga, yang keenam adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, yang ketujuh adalah rasio kecukupan arus kas, dan yang kedelapan adalah rasio arus kas bersih bebas. Untuk lebih memahami berkenaan dengan masing-masing rasio dalam arus kas tersebut, maka kita dapat memberikan penjelasan terhadap masing-masing rasio yang ada. Untuk yang pertama yaitu berkenaan dengan rasio arus kas operasi.
Rasio arus kas operasi ini menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi arus kas operasi dengan kewajiban lancar. Semakin besar rasio ini, maka perusahaan dikatakan semakin baik. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk persentase. Apabila rasio arus kas operasi ini 1:1 atau sama dengan 100%, berarti aset lancar dapat menutupi semua kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang lebih aman adalah tentunya berada di atas 1 atau berada di atas 100%. Perusahaan yang memiliki rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar di bawah 1 atau di bawah 100%, maka berarti perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajiban lancar hanya dengan menggunakan arus kas operasi saja. Sehingga dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika nilai rasio arus kas operasi lebih dari 1, maka dapat dikatakan perusahaan mampu membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan arus kas operasi saja, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lainnya. Sebaliknya, jika nilai rasio arus kas operasi kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak cukup mampu dalam membayar kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasinya di tahun tersebut tanpa adanya dukungan dari aktivitas lainnya. Sehingga rumus yang dipergunakan dalam menentukan rasio arus kas operasi ini adalah jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio yang kedua adalah rasio total hutang, di mana rasio total hutang ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi bahwa semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rasio ini untuk menganalisis dalam jangka waktu beberapa lama perusahaan akan mampu membayar hutang dengan menggunakan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar nilai dari rasio total hutang ini, maka perusahaan dapat dikatakan semakin baik. Rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Angka sekitar 20% untuk rasio ini merupakan hal yang biasa untuk perusahaan yang kondisi keuangannya sehat. Sehingga untuk rasio total hutang, perbandingannya adalah tidak harus 1:1 atau tidak harus lebih dari 100%. Dari paparan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika nilai rasio total hutang lebih dari 1, maka dapat dikatakan perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal perusahaan. Sebaliknya, jika nilai rasio total hutang kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal perusahaan. Sehingga untuk menentukan rasio total hutang tersebut, rumus yang dipergunakan adalah
jumlah arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Untuk rasio analisis arus kas yang ketiga yaitu rasio pengeluaran modal. Rasio pengeluaran modal ini digunakan untuk mengukur modal tersedia yang dipergunakan untuk investasi dan juga untuk pembayaran hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal. Besar kecilnya arus kas untuk pengeluaran investasi akan sangat bergantung dari siklus produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rasio yang lebih besar dari satu tentunya sangat diharapkan oleh perusahaan. Karena apa? Karena semakin besar rasio pengeluaran modal ini, maka perusahaan dapat dikatakan semakin baik karena memiliki kecukupan modal yang tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika nilai rasio pengeluaran modal lebih dari satu, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi dari arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modalnya. Sebaliknya, jika nilai rasio pengeluaran modal ini kurang dari satu, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang rendah dari arus kas operasi untuk membiayai pengeluaran modal perusahaan tersebut. Sehingga rasio pengeluaran modal ini menggunakan rumusan yaitu jumlah arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal. Rasio yang keempat yaitu rasio cakupan arus dana, di mana rasio cakupan arus dana ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya, yaitu berupa bunga, pajak, dan dividen preferen. Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga atau earning before interest and tax dibagi dengan bunga, penyesuaian pajak, dan dividen preferen. Rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen yang jatuh tempo dari atau pada 1 tahun tersebut. Sehingga berdasarkan pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika nilai rasio cakupan arus dana lebih besar dari satu, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutupi komitmen yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun tersebut. Sebaliknya, jika nilai rasio cakupan arus dana kurang dari satu, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan yang cukup baik dari laba sebelum pajak dalam menutupi komitmen yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun tersebut. Untuk rasio cakupan arus dana, rumusan yang dipergunakan adalah EBIT atau earning before interest and tax, atau kita pahami adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan bunga ditambah pajak ditambah dengan dividen preferen. Rasio yang kelima yang dipergunakan dalam analisis arus kas ini adalah rasio cakupan kas terhadap bunga, di mana rasio ini
digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rasio cakupan kas terhadap bunga ini diperoleh dengan kas ditambah pembayaran bunga dan pembayaran pajak dibagi dengan pembayaran bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa arus kas operasi perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk menutup biaya bunga, sehingga kemungkinan perusahaan untuk tidak mampu membayar bunga itu sangat kecil sekali. Sehingga dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika nilai rasio cakupan kas terhadap bunga lebih besar dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu dalam membayar biaya bunga dengan menggunakan arus kas operasi. Sedangkan sebaliknya, jika nilai rasio cakupan kas terhadap bunga itu lebih kecil dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak cukup mampu dalam membayar biaya bunga dengan menggunakan arus kas operasi tersebut. Rumusan yang dipergunakan dalam menghitung rasio cakupan kas terhadap bunga ini adalah arus kas operasi ditambah dengan bunga ditambah dengan pajak dibagi dengan bunga. Rasio berikutnya yang keenam yang dipergunakan dalam analisis arus kas ini adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, di mana rasio ini, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan pada arus kas operasi bersih. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi ditambah dengan dividen kas dibagi dengan hutang lancar. Rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup kewajiban lancarnya. Rasio arus kas terhadap hutang lancar untuk kondisi yang sehat yaitu minimal sebesar 0,4 atau lebih dari 0,4 tersebut. Berdasarkan pada paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika nilai rasio dari cakupan kas terhadap hutang lancar ini lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasinya dan dividen kas tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lainnya. Sebaliknya, jika nilai rasio cakupan kas terhadap hutang lancar kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak memiliki kecukupan atau kemampuan yang lebih dalam membayar kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasi dan dividen kas di tahun tersebut tanpa adanya dukungan dari aktivitas lainnya, yaitu selain aktivitas operasi. Maka rumusan yang dipergunakan dalam menghitung rasio cakupan kas terhadap hutang lancar ini adalah jumlah kas operasi ditambah dengan dividen kas dibagi dengan hutang lancar. Rasio berikutnya yang ketujuh adalah rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas ini dipergunakan dalam analisis arus kas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya
dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang. Lembaga pemberi kredit seringkali menggunakan rasio kecukupan arus kas ini untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan dapat menutupi pembayaran tahunan seperti hutang, pengeluaran untuk modal, dan dividen dengan menggunakan arus kas operasi. Rasio ini diharapkan sekurang-kurangnya bernilai 1. Jika rasio kecukupan arus kas lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang. Sebaliknya, jika nilai rasio kecukupan arus kas ini nilainya kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang baik dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang. Jangka waktu beberapa tahun mendatang tergantung pada analisis yang akan dilakukan. Semisal 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau beberapa tahun mendatang yang sesuai dengan kebutuhan dalam analisis tersebut. Rumusan yang dipergunakan dalam rasio kecukupan arus kas ini adalah EBIT, earning before interest and tax, dikurangi dengan bunga, dikurangi dengan pajak, dikurangi dengan pengeluaran modal, dibagi dengan rata-rata hutang lancar selama periode tertentu. Periode tertentu ini merupakan periode yang telah ditetapkan dalam kebutuhan untuk menganalisa. Sehingga misalnya dalam waktu 3 tahun, maka kita dapat menghitung rata-rata hutang lancar dalam periode 3 tahun tersebut itu berapa. Rasio yang terakhir yang dipergunakan dalam analisis arus kas ini adalah rasio arus kas bersih bebas. Rasio arus kas bersih bebas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas di masa mendatang. Jika nilai rasio dari arus kas bersih bebas ini lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang baik dalam mengelola arus kas bebasnya. Disebabkan karena arus kas bebas yang dimiliki oleh perusahaan hanya digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo saja. Sebaliknya, jika nilai rasio dari arus kas bersih bebas ini kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan cukup baik dalam mengelola arus kas bebasnya disebabkan arus kas bebas yang dimiliki perusahaan tersebut tidak semuanya digunakan untuk membayar semua kewajiban jatuh tempo. Namun sebagian lagi digunakan untuk kepentingan investasi. Semisal yaitu untuk pembelian aset tetap. Rumus yang dipergunakan dalam rasio arus kas bersih bebas ini adalah laba bersih ditambah bunga, ditambah dengan depresiasi atau penyusutan, ditambah sewa, ditambah dengan leasing, ditambah dengan dividen dikurangi penghasilan modal. Selanjutnya dibagi dengan biaya bunga ditambah sewa, ditambah hutang jangka panjang, ditambah dengan kewajiban leasing. Untuk lebih memahami terkait dengan hasil analisis rasio-rasio arus kas tersebut, maka kita dapat melihat pada laporan keuangan suatu perusahaan.
Contoh di sini adalah laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur, di mana rasio arus kas pada PT Indofood Sukses Makmur tersebut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia disajikan dalam kurun waktu 2011 sampai 2015. Rasio-rasio arus kas yang dipergunakan yaitu ada 8 rasio yang dipergunakan, yaitu rasio arus kas operasi, rasio total hutang, rasio pengeluaran modal, rasio cakupan arus dana, rasio cakupan kas terhadap bunga, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio kecukupan arus kas, dan rasio arus kas bersih bebas. Semuanya disajikan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk tersebut dalam kurun waktu antara 2011 sampai dengan tahun 2015. Sehingga dari data tersebut terlihat nilai kumulatif selama 5 tahun tersebut pada nilai rata-rata, dan kesimpulan yang terjadi pada Indofood Sukses Makmur tersebut itu adalah rasio-rasio arus kas memiliki kecenderungan menurun. Nah, dari data tersebut maka terlihat bahwa ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh manajemen perusahaan PT Indofood Sukses Makmur dalam membuat atau mengoperasionalkan usahanya menjadi lebih baik kembali. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.